dan Apanya? Maksudnya? Wait, itu kenapa dari kecil udah di Regis ya? Why? Iya, tapi kubu kiri juga Willy sampai berpura-pura menjadi sosok. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Pada 10 Agustus 2019, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di sel penjara federal New York tepat sebelum persidangan yang berpotensi mengguncangkan elit dunia. Resmi disebut menghabiskan diri sendiri. Namun, ada hal yang janggal. Kamera CCTV mati, penjaga yang tidak ada pada saat itu, dan bukti-bukti kunci yang tak sepenuhnya dibuka ke publik. Sebagian orang percaya bahwa Epstein menghabisi dirinya sendiri karena tertekan oleh tuduhan yang berat dan ancaman hukuman yang panjang. Tetapi sebagian juga banyak yang percaya bahwa Epstein sebenarnya dihabisi oleh seseorang yang memiliki pengaruh yang kuat. Dan sorotan mengarah ke Little Saint James, pulau pribadinya yang disebut korban sebagai lokasi eksploitasi di bawah umur. Muncul dugaan Epstein dibungkam karena mengetahui rahasia elit, atau ia hanyalah operator dari sistem besar yang kebal hukum. Apakah ini kegagalan sistem atau skenario terencana agar kebenaran tak pernah terungkap? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan jika Epstein sempat bersaksi, rahasia apa yang seharusnya terbuka? Simak investigasi kita dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, salam Detektif Astral, muak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jaslyn, dan juga gue Bo Esos hari ini. Dan kita akan membahas sebuah konten yang bisa dibilang udah lama di requestnya oleh The Clients. Banyak banget di request, tapi baru kita sempat kontenin ya. Mohon maaf, karena memang jadwal, kita lagi memperbaiki jadwal ya Bro Will ya. Kemarin kita agak terhenti, tersendat, tapi kita sekarang mau coba untuk lebih rutin lagi. Jadi mungkin The Clients yang sempat komen bahwa kok jadi jarang upload reguler sih. Ya mau konten aja sulit. Iya betul. Biasanya kita ada stok 2 atau 3 ya, ya kan di belakang. Tapi sekarang kita lagi ngejar stok sih. Bukan ngejar stok sih, malah kita ngisi untuk minggu depan. Betul. Ini bukan ngejar stok. Tapi ya mohon Kita maklum lagi ya nggak ada The Clients stok ya. Betul, mohon maklum. Apalagi habis ini bentar lagi mau lebaran, mau bulan Ramadan, itu harus ngisi, harus ngisi stok sih. Stamina pasti berkurang itu. Iya. Dan kalau lebaran kita libur panjang kan biasanya kan gitu. Oke, jadi konten hari ini kita akan ngebahas tentang Jeffrey Epstein. Nah, mungkin kalian di sini udah banyak The Clients yang nonton dari programnya atau dokumenterinya di Netflix, bener nggak? Jaslyn udah nonton ya 4 episode luar biasa. Bro Will, nonton? Dikit. Gua dong nontonnya juga di YouTube versi singkat aja. Tapi sebenarnya banyak banget nih yang bisa dibilang konspirasi-konspirasi yang ada di Jeffrey Epstein sendiri. Apalagi melibatkan banyak-banyak nama-nama yang sangat luar biasa. Jadi nih kalau kita mau overview sedikit nih. Jadi Jeffrey Edward Epstein, dia itu adalah financier misterius yang bergerak di lingkaran elit global ya. Jadi meski sumber kekayaannya tuh
tak pernah benar-benar transparan juga. Tiba-tiba dia kaya aja gitu kan. Berawal dari katanya sih guru matematika gitu kan. Tiba-tiba jadi financial advisor, orang-orang kaya. Habis itu tiba-tiba punya bukan lembaga ya, kayak kantor analitik gitu, keuangan ya kan. Tapi kliennya minimal harus yang tajir melintir gitu kan. Baru dia mau terima. Dan tiba-tiba kok bisa mengendalikan elit-elit global ini nih. Udah menjadi termasuk di dalam bagian elit global. That's something weird. Oke. Dan di balik posisinya ya, ia didakwa juga menjalankan jaringan human trafficking yang di bawah umur dengan pola grooming sistematis selama puluhan tahun. Dan kasus ini juga terhubung dengan Little Saint James ya, pulau pribadi tertutup yang disebut korban sebagai pusat eksploitasinya yang gue sebutin di awal tadi. Dan serta jaringan properti lain di Amerika Serikat yang diduga menjadi bagian dari operasi terstruktur. Nah, jadi di dalam dokumennya dia juga nih, tuh terdapat bukti-buktinya juga kenapa dia tuh apa ya bisa dibilang ya terbukti lah gitu kan ya, dari dokumennya juga, flight logs dan foto-foto, dan muncul nih nama-nama elit-elit global yang gue bilang tadi. Contohnya siapa aja, Bo? Nah, elit globalnya nih yang kalian kenal tuh pasti ada Donald Trump. Widih, ini lagi hotnya gara-gara dan Donald Trump sih sebenarnya. Terus juga ada Prince Andrew, Lex Wagner, Jean-Luc Brunel, terus juga ada Ghislaine Maxwell, terus juga ada Bill Clinton, dan kayaknya sih masih banyak lagi ya. Namun hampir tidak ada satupun nih dari semuanya orang-orang yang berdekatan dengan Jeffrey Epstein ini dipenjara atau diproses. Jadi cuma Jeffrey Epstein-nya aja yang dijadikan kambing hitam. Nah, Jeffrey Epstein ini udah 2 kali masuk penjara nih. Yang pertama di tahun 2005 dia bebas, walaupun sempat ditangkap ya kan, tapi ya kayak sebenarnya itu kayak formalitas aja sih. Dia masih punya power. Dan di situ dia kayak keluar masuk penjara gampang banget gitu lah. Sama kayak di Indonesia lah kurang lebih kayak gitu. Nah di tahun kedua dia ini nih di penjara pada tahun 2019. Tapi pada tanggal 10 Agustus Jeffrey Epstein ditemukan meninggal dunia. Nah, Jeffrey Epstein ditemukan tewas atau meninggal dunia di sel penjara federal MCC New York hanya beberapa minggu sebelum persidangannya dia nih, yang mau membuka jaringan-jaringan atau dia mau menjadi whistleblower dari kasus-kasus ataupun kasus ya, tapi dari siapa aja yang terlibat di kasus eksploitasi seksual ini. Nah, anehnya pihak kepolisian menyatakan bahwa Jeffrey Epstein sendiri dinyatakan meninggal dunia karena bundir. Waduh, katanya sih gitu kan guys ya. Tapi banyak kejanggalan-kejanggalannya di sini. Kenapa kejanggalannya? Karena kameranya atau CCTV-nya mati guys. Terus penjaganya itu tuh kayak yang seharusnya jaga tiba-tiba nggak ada. Terus juga ada bukti-buktinya yang lain-lain tuh nggak ada. Nah malah teman bukan teman sipir ya, teman satu selnya dia dipindahkan dadakan. Jadi itu seharusnya tuh dia lagi ada sama teman apa ya bisa bilang teman satu selnya lah, yang notabene-nya katanya dibayar ya Jess ya, dibayar untuk ngelindungin dia. Tapi secara nggak langsung kayak dibebaskan atau nggak dipindahkan lah gitu. Jadi dia tuh sendirian. Nah tiba-tiba ya udah meninggal aja. Dan di settingnya tuh kayak. Nah, di ruang publik dan internet beredar juga berbagai teori-teori konspirasi dengan dugaan Epstein dibungkam untuk melindungi elit-elit tertentu, ya kan? Terus juga ada pemerasan politik juga di dalam kasusnya, serta juga ada praktik kompromat. Waduh, apa itu kompromat? Nanti kita tanya Bro Will. Tahu nggak lo? Kompromat. Oh tahu, yang di chat itu yang sebelum anti karat kan? Kemprot. Cat Itu kemprot. sinkromat. Oh sinkromat. Ya udahlah kita. Dan juga berbagai macam spekulasi bahwa jaringan internasional ini atau jaringan-jaringan intelijen terlibat nih dengan si Jeffrey Epstein ini atau meninggalnya Jeffrey Epstein ya. Ada juga yang mengkonspirasi ini adalah ritual sekte juga, ataupun di dalam si Little Saint James itu ada ritualnya. Pokoknya begitu-gitu digabung-gabungkan, dicocok-cocok logikan. Dan kasus ini sebenarnya meninggalkan satu pertanyaan besar, yaitu yang dimana sebenarnya siapa nih yang ingin membungkam Jeffrey Epstein sendiri? Karena apakah kalau betul kematian dari Jeffrey Epstein ini begitu janggal, bahwa bukan bundir ataupun gantung di sudah disetting, siapa tokoh di balik itu yang ingin membungkam mulut Jeffrey Epstein gitu loh. Karena di era-era 2019 itu Jeffrey Epstein dan jaringan-jaringannya mungkin atau anak-anak buahnya ya, dia tuh pengen menjadi whistleblower. Nih gue akan buka nih siapa-siapa aja yang udah pernah ada di lingkaran setannya dia lah. Kita akan coba kuak. Tapi sebelum kita kuak dari sudut pandang supernatural, dan mungkin nanti akan ada program ATI juga, ada segmen ATI ya Bro Will ya. Kita akan coba ATI ke pulau terpencilnya itu, kita untuk melihat, katanya juga ada artis-artis juga di sana. Who knows, masih ada. Walaupun sekarang katanya beredar lagi foto-fotonya, langsung aja kita coba
untuk first impression dan masuk ke segmen deduksi astral bersama Detektif Astral. So let's go bro Will. Untuk first impressionnya, Jesselyn dan Bro Will kira-kira tentang Jeffrey Epstein bagaimana nih? Dia clearly bukan kayak ritual satanik ya, bukan, Dikambing tetapi hitamkan, ditumbalkan. lebih ditumbalkan. Iya sih, dikambing hitamkan. Kalau ditumbalkan kan konotasinya ritual satanik ya, tapi iya dia dikambing hitamkan dan kan Bo. Gua ngeliat tuh kayak disahronikan lah. Kayak begitu. Era dulu ya, era kemarin ya. Kemarin tuh barusan, iya. Hmm. Kayaknya baru itu deh yang gue ngeliat first impressionnya. Oke. Yang lain udah terlalu detail. Tapi lu pasti udah nge-scanning dikit sebelumnya. Yes. Terserah lu yang mau jawab lo atau Jesselyn ya. Tapi lu ngerasa janggal sih bahwa ini adalah kematian yang memang dia mengakhiri dirinya sendiri atau memang sudah diset- Janggal, kerasa. Janggal. Lu kerasa ada aura-aura janggalnya? Jujur, jujur aku dapat vision sih mengenai itu Kabu, mengenai proses Jeffrey Epstein. Apa yang kamu rasa? Bahwa ini bukan bundir kan? Ini jelas bukan bundir. Sudah disetting kah? Yes. Nanti mungkin kita coba detail lagi, telaah lagi, investigasi lebih dalam. Mungkin di segmen ATI nanti ya. Mungkin kamu bisa dapat memori ataupun pas lagi scanning deduksi nanti. So, kalau gitu thank you. Dan salam Detektif Astral, mau habis selesai. Sampai jumpa. Lah, udahan. Oh, nanti ngamuk para Nanti ngamuk ya, clients. kan? Baru mulai. Oke, kita kan langsung masuk ke deduksi dulu lah, ya kan? Yuk. Jeffrey Epstein. Kalau kalian coba cek Jeffrey Epstein ini dari segi karakter, dari segi apa, dia sebenarnya orang yang seperti apa sih? Tadi gue ngedapet vision bahwa sebenarnya semua kekayaan dia, energinya ya, itu bukan dari bisnisnya dia. Beda sama misalnya CEO atau investor, bukan investor, CEO deh, yang lu penemu atau pemilik perusahaan apa, beda. Si Epstein ini dia ngelola terlalu banyak, katakanlah duit gelap lah, kekayaan gelap, aset gelap. Di situ sebenarnya ya, gue ngelihat hati kecilnya ketika dia udah mulai menekuni bidang itu, one day dia akan itu kan. He already knew it. Dan ini berlaku di setiap negara sih, siapapun orang yang bersedia, udah sini gue aja yang kelola ya, gini, itu udah pasti suatu saat. Dan tibalah hari itu akhirnya. CEO. Apa tuh? Enggak apa-apa. CEO. Enggak apa-apa. Oke, baru kali ini Jesselyn garing. Enggak, itu tahu nggak sih yang berita yang apa drama Cina? Oh, CEO. Iya, terus Anak ujung-ujungnya pemerintah China itu tidak memperbolehkan ada cerita drama di China tentang CEO CEO lagi. nikah dengan seorang gadis miskin gitu. Karena itu katanya menjual mimpi gitu. Ya sih. Agak mustahil memang. Mm-mm. Biasanya ya mereka pengen yang selevel lah setidaknya. Untung drama kayak gitu nggak ada di Indonesia ya. Jarang. Mungkin ada. Ada, tapi mungkin Ada bukan- FTV gitu bro. Masa sih? Iya, Iya makanya banyak nonton sih. dong. Kan karena gue nonton FTV gue juga ikutan nonton zaman dulu. Terakhir yang gue tahu itu yang kayak pocong terbang masuk ke truk semen Oh gitu. itu beda, itu Hidayah itu Dinosia. Itu Beda. Kawil ini kamu mobil-mobilan Hmm. meledus, tapi mobil-mobilannya kayak Tamiya gitu. Iya sih. Oke, tapi kalau untuk deduksi Jeffrey Epstein sendiri nih, balik lagi. Apa yang kamu lihat, Jess? Mungkin kan dia fotonya banyak ya dari masa mudanya, dari masa kecilnya. Dari masa mulai tajir-tajirnya sampai tua yang kelihatan banget dia di penjara gitu kan mukanya. Apa yang kamu lihat? Ada perubahan energi nggak di setiap generasinya dia? Jujur, dia cukup konsisten, Kabo. Hmm. Dari secara aura ya. Aku lihat Jeffrey yang masih di masa-masa gemilangnya beliau. Kita menyebutnya beliau atau gimana? Jeffrey aja. Jeffrey aja. Hmm. Oke. Kan dia bangsat. Jadi kalau bangsat nggak usah pakai beliau. Oh, iya. Sebenarnya ada baiknya kalau ngomong American itu, ini sekedar info aja ya, pengetahuan. Dulu waktu gue di US, kalau ngomong tuh selalu nggak pernah nama depan, Bo. Selalu nama belakang. Epstein. Iya, dan gue sekarang ngerti, bukan sekarang, udah ngerti gue kenapa. Lu misalnya di Indonesia nama Michael, anjir banyak banget kan. Kevin, Vincent, banyak banget kan. Tapi nama belakang itu spesial. Nama keluarga. Indonesia sayangnya nggak menganut Banyak. sistem. Nama belakang yang sama, Wijaya. Iya di Indonesia kebetulan, tapi sekarang misalnya Vincent apa ya, Hadi Kusumo misalnya,
Nah tapi kan orang Indonesia jarang manggil nama keluarga. Kalau di US, lu ketika manggil nama belakang itu tuh Lebih khas. sopan. Enggak khas, jadi nggak akan ketuker. Nama Joe banyak banget, nama Mike banyak banget, ya kan. Tapi ketika manggil Mr. Epstein itu khas. Jadi Oh. gue di rumah sakit dimanapun itu biasanya selalu announcement manggilnya Mr. nama last name selalu. Ya gue nggak tahu kenapa. Emang itu caranya. Ya. Beda lah, Gitu. kalau di Jepang kan nama belakang itu nama keluarga. Untuk memanggil nama depan itu harus akrab dulu gitu. Iya, dan memang nama American itu nama belakangnya ya itu unik-unik sih dan emang nggak umum. Kalau di Indonesia memang lebih umum. Kayak Vincent Hadikusumo. I'm sorry gue nggak ada maksud apa ya. Emang agak lebih umum gitu. Oke. Lanjut. Gimana, Jess? Dia adalah sosok yang cukup karismatik, Kabu. Sebenarnya Epstein ini aku lihat kayaknya nggak terlalu talkative banget gitu. Cuman ketika dia diajak bicara, orang tuh tahu, loh, dia ternyata lagi mendengarkan gua tuh. Padahal kelihatannya pikiran dia tuh kemana-mana, tapi ternyata dia inget loh apapun yang tadi gue ceritain gitu. Dan bright orangnya, Cermat. pinter gitu, pinter. Jelas. Karena dia pun juga kalau dari sisi sejarahnya ya, dia kan guru matematika awalnya, walaupun tidak tersertifikasi ya. Terus tapi dia kayak di hire gitu kan untuk kayak menganalisis data keuangan, dan dia kayak pinter juga lo bisa nganalisis Dia itu. pinter. Dan akhirnya kan dia akhirnya buka company konsultan kan, konsultan keuangan gitu. Emang bright sih orangnya sih, smart. That's why dia manipulatif. Oh, Boleh gue keluarin nggak? boleh. Dia tuh manipulatif ya kayak lu tapi dikali 100 lah. Anjing. Akhirnya keluar juga. kali 1000 lah. Iya kali 1000 deh. Terus ada yang khas nih dari dia ya. Dari yang sebelum dia ketangkep sama foto yang sesudah dia ketangkep, sama-sama nggak merasa bersalah. Dia telah melakukan segitu banyaknya pelecehan. Jadi konsisten orangnya. Dia kenapa merasa tidak bersalah, Jess? Apakah karena yang dia lakuin? Ya sebenarnya karena perintah aja. Bukan 100% perintah juga sebenarnya. Tapi karena memang dia menikmati, dia menganggap itu adalah kebutuhan. Tapi at the same time dia nganggap itu adalah hobi. Dan dia ngerasa, ini anehnya, dia ngerasa karena gadis-gadis yang dia tiduri itu sudah diberikan uang saku, jadi dia anggap itu sebagai impas, Kabo. Jadi dia mempunyai pikiran tuh agak aneh ya teman-teman. Kalau dari penuturan kata gadis-gadis tersebut kan, mereka merasa dijebak. Terus ujung-ujungnya bisa sampai tidur itu kan terjadi begitu saja, sangat cepat, dan itu mereka menganggap itu sebuah pelecehan. Tapi dari pihak Epstein menganggapnya, loh, enggak dong, kan lu at the first time udah mau datang ke kamar gua. Terus ngelihat gua dipijat gitu, oh ya udah dong gitu, ini wajar loh, ini adalah sesuatu yang normal gitu. Lu datang ke rumah orang tajir, terus lu masuk, abis itu lu dibayar, dan lu untuk Heho. iya heho-heho sama gua, Hohe. Kebalik. itu wajar loh, lu harusnya tahu loh. Dan dia menerapkan itu ke gadis-gadis yang bahkan mohon maaf belum dewasa. Oh iya, karena mungkin gini ya, konteksnya adalah bahwa semua gadis-gadis itu memang dibayar secara layak oleh mereka. Jadi ya mereka yang mau, gue membayar. Betul, dia Kali itu, nganggapnya makanya kayak dia, gitu. Ya gue gak salah dong. Oke. Walaupun sebenarnya salah sih di mata hukum. Iya, jelas. Karena di bawah umur kan. Di bawah umur. Oke, lanjut Jess. Dan kenapa dia nyarinya yang di bawah umur, Kabo? Memang sengaja nyari yang broken, biar cewek-cewek itu nggak punya rasa aman, dan dia jadinya nggak perlu capek-capeknya dalam hal apa? Dalam hal, oh ya udah tinggal gue buat dia nyaman, kan dia masih sekolah nih. Nanti biar dia ngomong ke another girls, ke cewek-cewek lain, bahwa ada loh pijat XXX misalnya gitu. Tapi nggak dibilang pijat XXX sih, cuma dibilangnya kalau kamu pijat dateng nanti bakalan dibayar loh, lumayan buat uang saku. Dan ada kecenderungan gadis-gadis yang jadi korban ini tidak mau jatuh sendirian gitu loh, Kabo. Jadi mereka udah ngerasa jatuh, ya mereka akan, ya mungkin karena nggak stabil itu tadi ya, mereka akan mengajak yang lain sesama tidak stabil juga untuk masuk ke lingkarannya Epstein.
Nah, tapi pertanyaan gue mungkin gini sih. Banyak yang mengkaitkan juga Epstein ini dengan, ya dia termasuk, lo mengokekan gak bahwa dia tuh elit global? Dia one of them. One of them ya? Dia Udah one of termasuk them. level elit global, itu udah termasuk dia ya? Termasuk karena dia banyak jaringannya ya. Ya, dan dia bisa mengendalikan juga kali ya dengan keuangannya dia atau apa. Betul. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dia termasuk dalam organisasi satanik? Kenapa gue bilang ada ketergantungannya atau ada hubungannya dengan satanik apa enggak? Karena di Little Saint James itu, bro Will, itu dia kayak ada bangunan kubah gitu, kayak Yunani zaman Yunani, warna putih biru gitu lah. Sebenarnya kayak beach island gitu juga sih, kayak villa-villa gitu. Tapi yang anehnya terdapat sebuah kayak patung dewa di situ. Bukan di tengah-tengahnya tapi agak di pinggir gitu. Ini ada fotonya. Yang dimana dipercaya bahwa dewa tersebut adalah dewa yang dulunya pada masa Yunani itu atau pada masa dahulu itu tuh disembah dengan mengorbankan. Jadi kayak se-inline gitu lah dengan apa yang dia perbuat di pulau tersebut, eksploitasi anaknya gitu. Kira-kira gimana menurut lo, Bro Will? Ada sangkut pautnya kan? Dari tadi biasanya kalau udah ngonten, tangan geter-geter, energi nyamber, biasanya sih harusnya bau satanik, bau demonik ya. Tapi dari tadi masih minimal sih aroma sataniknya. Jadi kelihatannya ini tipe yang mungkin murni bisnismen aja, murni kesenangan, murni duniawi. Tapi orang-orang di bawahnya ya 1-2 ada yang satanik mungkin. Tapi Epstein-nya sendiri lebih ke into profit dan networking. Setuju. I don't think dia into satanik sih. Dia bahasa gampangnya he couldn't give a shit, like he doesn't give a shit about satanik. Jadi kalau gitu dia adalah demoniknya sendiri. Ya, bener dong. Actually itu nanti kondisi arwahnya. Oke. Oh, kondisi arwahnya Gue gimana? sudah mendetek, gue dan Jesselyn sudah mendetek. Oke, itu nanti kali ya. Ya itu nanti. Oke. Nah, tapi Jeffrey Epstein ini nih tuh kayak orangnya tuh suka nggak hadir gitu, bro. Beneran Epstein. Karena iya. Absen. Ya, jangan biar Jesselyn. Jokes kita sama. Hampir. Kalau gue Jeffrey Epstein itu dia nggak pernah berpendapat. Karena Why? abstain. Iya bener. Anjing, jokes bapak-bapak udah satu server gue mau Bro Will. Ngerti nggak Jess? Aku nggak ngerti sih Om Willy. Gimana, boleh tolong dijelaskan Om Bo? Kan Jeffrey Epstein. Terus kita itu abstain. Abstain itu ya bisa jadi nggak hadir ya. Bukannya kan? absen ya? Ya itu Itu kan yang gua Indonesia. tadi, iya. Inggrisnya kan abstain. Abstain. Bener ya Bro Will? Bisa juga bisa. Oh. Makanya gue bilang, gue ada jokes nih buat Bro Will. Pasti nyambung. Ternyata dia punya satu jokes juga. Nah kamu keluarin Jeffrey Epstein tuh pinter banget. Karena Jeffrey Epstein. Einstein. Einstein, ya. Akhirnya Itu nangkep kalau kamu, itu aku Jess. tahu. Tapi Jeffrey Epstein itu tuh jago breakdance. Why? Karena dia Jeffrey Handstand. Dia Jauh sih. handstand. Jauh sih bau. Jadi breakdance, dia handstand. Oke. Kabu, Ya. kenapa aku bisa setuju banget bahwa Epstein ini masuk ke dalam jajaran elit global? Karena dia adalah master of puppets. Master of Puppets. Dia adalah pengendali boneka. Jadi nggak hanya di para wanita aja, tapi ke orang-orang besar itu juga dia bisa mengendalikan. Orang-orang besar dalam Yes. artian orang-orang besar itu siapa? Sebagai contohnya, siapa namanya? Les Wexner. Oh, jadi orang-orang Itu bisnis. sempat mempercayakan bisnisnya itu ke keuangan ya, kalau nggak salah Iya, ya, keuangan. iya, dalam masalah keuangan ke Epstein. Dan Epstein itu sampai mengambil berapa ratus dolar gitu kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah gitu ya tim kreatif ya. Berapa ratus dolar? Kecil dong, murah itu berapa ratus dolar? Enggak, kayaknya lumayan. Berapa ratus juta dolar kali? Iya, Nah, kayaknya itu berapa? kali. Iya, itu maksudnya berapa ratus juta dolar Kalau maksudnya. ratus dolar sih kayaknya kecil ya. Iya, buat berapa jajan doang itu. Iya, itu kecil sih. Iya, berapa ratus juta dolar lah. Itu hampir TMM-an itu ya. T itu T. Ratus juta tuh udah. Jadi bisa dibilang mungkin karena keintelektualannya dia bisa mengendalikan elit-elit global ini dalam Iya, segi dalam segi trust. Oke. Jadi orang-orang itu dibuat percaya sama dia sampai udah lu sama gue aja, uang lu aman di gue kayak gitu. Oh, jadi manipulasinya si Jeffrey Epstein di situ bukan lebih ke arah manipulasi ke wanita doang. Sama wanita juga, keuangan juga, pokoknya koneksi juga gitu. Termasuk ya Kabil ya. Jadi bisnis
Iya, dari tadi gue nge-hacking blueprintnya sebenarnya. Nggak tahu ntar mau masuk mana. Nggak apa-apa. Kalau yang lu lihat apa bro? Silakan. Go This ahead. is interesting. Sebenarnya memang blueprintnya dia tuh tidak jauh meleset dengan nasibnya sebagai Jeffrey Epstein. Antara lain, dia very freaking smart, itu jelas. Dan kedua, memang dia pasti nggak akan bisa menghindar dari yang namanya wanita-wanita nyamperin dia dan menyerahkan ya aku milikmu gitu. Itu kayaknya udah tidak terhindarkan. Itu garisnya deh. Long before dia masuk ke dalam planet bumi ini, gue ngelihat kayak dia tuh dihadapkan dengan skenario oleh para kubu kanan. Ya dia bukan dari kubu kiri, dia dari kubu kanan tapi selip jalan aja. Nah kubu kanan bilang, ini skenario yang kamu hadapi and this is quite a challenge. Challenge-nya apa? Cuma satu, lu bisa nggak selip. Kamu diberkati dengan kemampuan yang luar biasa, tapi bisa nggak selip. Disitulah dia selip. Dia selipnya harusnya kemampuan dan kepintaran yang dia gunakan itu harusnya untuk memajukan peradaban dunia setidaknya. Tapi dia menggunakannya untuk dirinya sendiri dan memboost up, bypassing the system, ngakalin the system supaya beberapa kelompok bisa menang atas kelompok lain. Jadi ibaratnya kayak dia bukannya berusaha memajukan sistem perekonomian perbankan, dia nyari loophole supaya dia dan orang-orang lain tuh berkuasa di atas sistem dunia yang udah ada. Itu selipnya dia. Tapi kalau dia mungkin sorry keluarganya biasa aja, relatively berantakan. Dulunya dia keluarga biasa aja. Tapi memang gue ngeliat jalan hidupnya dia bukan untuk. Nah ini pertama kali nih gue ngomong agak kontroversial. Gue gak ngerasa blueprintnya dia as a good family man. Enggak. Memang dia as a good businessman. Dan gue ngeliat dia harusnya bisa jadi hal lain, CEO lain, tapi dalam bidang yang bukan ngakalin sistem. Sayangnya dia milih jalan itu. Sayang. Mungkin dia di saat itu ada checkpoint yang dimana dia bertemu orang yang salah. Nah, dia bukan bertemu orang yang salah, tapi hati dia yang ngasih tahu. Dengan dia buka consultant company, intinya tim kreatif dia mengelola duit kan. Yes. Dengan dia mengelola duit, gue ngeliat tadi foto-fotonya Donald Trump, Bill Clinton, itu tuh kayak ada memori. Bill Clinton dan Donald Trump tuh wow gitu loh sama Jeffrey Epstein. Gara-gara dibilang nih, lu cara ngakalin angka, sistem, negara, pajak tuh gini. Kalau lu lewat cara belakang ini, lu legal, lu gak bisa dibilang salah gini. Jadi kayak dia nge-bypass sistem tuh kayak cari celahnya tuh gampang. Ya kayak orang-orang kaya di Indonesia lah, orang pengusaha hitam kan nemu celahnya kan. Jeffrey nemu celahnya dan orang-orang lain tuh nemu celah jadi wow gitu ya caranya. Ya udah deh, lu bantu gua ngelola duitnya. Lu kan modalnya dikit nih, gue punya duit ratusan juta dolar, lu kelola ya. Di situ salahnya. Bukan salah, disitulah selipnya Epstein. Khilafnya dia. Bukan khilaf, hatinya udah ngasih tahu. Lu melakukan ini cuma masalah waktu, checkpoint demi checkpoint unfolded yang intinya lu akan ditumbalkan. Dan dia menyadari itu. Terjadilah, dia menyadari. Tapi karena dia ngerasa enak, bahkan gue di atas sistem, nggak ada yang goyang-goyangin gue, nggak ada yang ngotak-ngatik gue. Dia ngerasa dia selalu bisa kabur kapanpun. Yes. Dia ngerasa tuh dia bisa ngakalin apapun itu, termasuk sistem sekalipun. Cuma dia lupa US tuh gede sekali. Nggak ke Indonesia. Atau enggak dia ngerasa percaya diri gitu, dia punya banyak backupan. Tapi dia lupa banyak yang juga berkuasa tapi tidak berteman dengan dia. Betul, terlalu besar US tuh. Di sejarah money scammer tuh kayak Bernie Madoff, lo pernah denger nggak? Enggak. Itu kayak money game terbesar sepanjang sejarah di dunia, paling besar. Terus ada lagi Jordan Belfort yang dimainkan perannya oleh Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street. Itu kisah nyata. Nah itu contoh-contoh orang-orang yang coba ngakalin sistem, tapi karena US terlalu besar dan masih ada pihak-pihak istilahnya kebenaran gitu, tetap terbongkar juga bau busuknya. Sama ini terbongkar juga akhirnya. Ini andai kata dia bergerak di negara lain, di Konoha misalnya gitu, mungkin lebih lama kali ketahuannya dan masuk penjaranya. Karena banyak temennya kan? Kayaknya belum tentu. Karena banyak temennya kan? Bukan, first of all mungkin di Konoha lebih ya gitulah. Iya banyak temennya bro. Iya bener, banyak yang temennya. satu visi misi. Iya bener. Iya. Kayaknya sampai mati gak ketahuan sih. Bisa jadi. Iya. Okay. Sueknya di Amerika dia. Nah, Bro Will and Jess, bagaimana dari sudut pandang kalian mengenai Jeffrey Epstein dari masalah seksual? Yang dimana di situ dia menyimpang, dia
membuat sebuah surga yang bernama Little Saint James itu, sebuah pulau yang dimana dia juga mengundang para teman-teman elitnya dia ke sana untuk berpesta dan mengeksploitasi hal-hal yang dilarang secara hukum juga dan moral. Apakah memang ada Itulah fetish dia. Jadi lu kan nanya apa konteksnya seksual ya? Kalau konteksnya seksual tuh ada aspek yang kita sebut dengan fetish. Artinya kayak fantasi atau impiannya apa. Ada orang yang suka rame-rame, ada orang yang suka one on one ya kan. Di sini gue agak terkejutnya adalah Epstein tuh lebih suka muasin orang, bukan muasin dianya, muasin cewek ya, tapi dia muasin tamu-tamunya. Dia act of service terhadap, kalau dia tuh bikin happy klien-kliennya, tamu-tamu itu tuh kayak dia happy banget dan ujung-ujungnya emang gak jauh-jauh seputar seksual. Dia ngundang tamu, itu tuh emang fetishnya dia. Dia ngundang 30 tamu, terus 30 tamu itu tiba-tiba bilang, gila Epstein, lu emang act of service yang bagus men. Lu emang top dah. Service lu oke. Service lu oke lah, gila. Dipuja-puja. Dipuja. Itu fetishnya dia. Sedangkan kalau Epsteinnya sendiri, gue ngeliat pretty much normal sih ke cewek. Nggak into very anak kecil, tapi dia juga ya udah puas dengan berbagai wanita gitu loh. Intinya dia juga mencoba lain-lain lah, tapi tidak condong ke satu gitu kan. Tidak. Dia mencoba banyak sekali wanita sih. Tapi yang menjadi kepuasan dia tuh udah bukan cerot lagi. Yang menjadi kepuasan dia itu tadi rekognisi dan pujian dan kayak, oh kata kubu kanan, di situ yang checkpointnya ibaratnya jalannya baru 5 km per jam. Pertama salah kan gara-gara dia bikin consultant company yang ngelola duit gelap. Ditambah dia rekognisi gitu, udah checkpointnya naik jadi 10 km per jam. Mempercepat waktu ketahuannya. Iya sih, dan itu menjadi batu sandungannya dia sampai ketangkep kan akhirnya. Iya juga ya, andai kata dia nggak bikin ikut ngundang-ngundangin orang, nggak bikin pulau, nggak heboh lah, nggak nyari perhatian, mungkin lebih lama loh ketahuannya loh. Karena ulah dia sendiri. Ya, tapi kalau ngomongin soal apakah dia ngundang-ngundangin orang, apakah juga ada tujuannya dia juga memang untuk mempererat atau mempertebal channelingnya dia? Kan gue bilang tadi it's all about networking dan kepuasan. Sama ini sih Kak Bu, aku juga ngelihat dia fetishnya tuh memang kalau ya ke anak-anak yang masih di bawah, ya masih belia lah ya, masih di bawah. Terus mereka tuh masih suci-suci gitu, terus nggak tahu apa-apa, terus dia kayak mulai pegang-pegang, terus dia ngelihat anak kecil itu kayak kok agak-agak takut ya gitu, kamu masih murni, aduh bagaimana kalau aku tuh menodai kamu kayak gitu, rasanya kok indah sekali ya, sorry ya, ini aku nggak bermaksud tapi aku mencoba untuk memposisikan diri sebagai Epstein gitu, ketika aku radar itu yang aku dapatkan. Kasihan sih korban-korbannya. Traumatik. Tapi overall Jess, dia masih lebih tetap preferensinya cewek adult sih aku lihat sih. Kamu ngerasanya gimana? Adult di bawah yang ini enggak kali, yang younger ya. Jadi 25 ke bawah gitu loh. Dia sebenarnya sama siapapun kalau sampai bisa. kecil banget literally umur 8 tahun 9 tahun. Enggak, bener 8 kan? tahun enggak. Mesti kita batasin umur, tapi kalau sama udah 20 tahun suka dia. Suka. Itu hitungannya yang adult. Iya, yang adult itu dia suka, bener. Berarti kayak masih SMA emang gitu dia suka. Pedofil tuh umur berapa sih? 17 ke bawah maybe? Iya, 17 ke bawah sih. Karena dia dari umur 13 tahun direkrutnya. Iya, 13-14. Oh berarti preferensi dia masih young adult sih. Young adult, bukan literally pedofil sih. Tapi bukan yang umur 3 tahun juga sih, enggak sih. Tapi sekali 2 kali dia nyobain, dia ngerasa it's not my style, gue lebih balik lagi ke young adult. Tapi dia menikmati yang tadi Jesslyn bilang kayak, kamu masih suci ya gitu. Iya, dan dia ada tipenya Kak Bu, dia nggak sembarangan. Dia ada tipe-tipenya, kalau misalnya, wah yang ini nih gue suka nih, akan dipakai terus sama dia. Tapi kalau misalnya dia kurang suka, ya udah deh, buat teman-teman gue aja deh, at least bisa dikasih deh nih, dipinjemin deh ke teman-teman gue kayak gitu. Jadi memang yang kau bilang buat temen gue atau apa gitu. Tapi mungkin itu emang hobinya dia kali sebagai people pleaser. Itu dia. Dari tadi gue nyari kata itu. People pleaser banget. Karena dia suka disanjung juga. Makanya dia ingin menyenangkan orang lain terus supaya dia mendapatkan sanjungan tersebut. Dan kalau nggak puas dia pasti ngerasa iya, benar. Jadi gue nggak enak nih ya. Pasti gitu. People pleaser gitu sih rata-rata. Betul. Oke. Nah, tadi itu kan dari segi dianya ya, si Jeffrey Epstein. Kita sekarang masuk ke orang kedua. Orang kedua ini adalah orang terdekatnya dari Jeffrey Epstein dalam hal perduniaan seperti inilah. Oke.
yaitu yang bernama Ghislaine. betul Maxwell. sekali. Bacanya gimana sih? Ghislaine? Ghislaine atau Ghislaine? Ghislaine. Ghislaine. Oke, jadi Ghislaine Maxwell ini adalah rekan terdekatnya si Jeffrey nggak hadir ini, yang terbukti secara hukum berperan dalam merekrut, grooming, dan mengelola korban untuk dieksploitasi oleh Epstein sendiri. Dan ia berfungsi sebagai penghubung operasional, mengatur pertemuan, dan menjadi orang-orang yang menjadi orang kepercayaannya para korban yang anak-anak kecil ini, kayak Betul. maminya lah, tanda kutip, mami. Gila, Ghislaine Iya, kasar ya. gila ini jahat Kasar, banget, ya. nggak kasar juga nggak? Iya, dia kasar. Epstein nggak kasar. Epstein cuma kayak ngatur-ngatur aku mau ini mau itu, tapi Epstein kayaknya nggak main tangan deh, nggak kasar. Ini Ghislaine kasar sih. Oh, Gue ngelihat memori terhadap itu anak-anak itu. rekrutmennya kasar. Oh, oke. Jadi dia tuh juga ternyata mengatur logistik jaringannya juga. Jadi dia tuh yang mengatur logistik mungkin ya tentang pulau-pulaunya dan lain-lainnya. Dan pada tahun 2021, Maxwell dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan federal terkait perdagangan anak kecil ini atau human trafficking anak kecil, dan dihukum penjara pada tahun 2022 dan menjadikannya figur kunci yang mengkonfirmasi bahwa kejahatan Epstein bersifat terstruktur, bukan tunggal. Nih mau apa? Deduksi Ghislaine? Ya, Ghislaine. Menurut lo tadi kan udah ada beberapa. Dia ini bisa dibilang ya orang kepercayaannya Epstein lah, bisa dibilang. Gimana menurut kamu, Jess? Dia jahat banget, Gabu. Menurut aku walaupun Jeffrey Epstein itu ya sama jahatnya ya dalam hal ini, tapi Ghislaine secara menurut aku pribadi dia lebih jahat. Kenapa dia lebih jahat? Dia sesama wanita loh. Dia harusnya mikir dia mau nggak digituin. Tapi dia nggak mikir, dia menganggap para wanita itu tuh seperti sampah. Aku ngerasa Ghislaine jahat. Epstein Jahat. bukan jahat. Ya outputnya Epstein jadi kesannya bejat. jahat. Bejat. Bejat. Thank you Jesslyn, thank you. Epstein bejat. Epstein bejat. Ghislaine Ghislaine jahat. jahat. Setuju. Kita nemu kamus baru tuh. Iya. Apa tadi? Epstein bejat. Ghislaine bejat juga konotasinya gimana? Ya udahlah, for now Epstein bejat, Ghislaine jahat. Dan Setuju. Epstein jago ngatur budget. Iya. Oh, jago banget. Jago Iya, banget. kan Ngakalin sistem aja bisa. bejat budget. Nah, Tapi Jesslyn dulu deh. Nggak apa-apa, Kawil. Nggak apa-apa. Tapi gue ngelihat, wah Ghislaine ini kerjanya efisien, cepet banget. Betul. makanya jadi orang Gila, kepercayaan. cepet banget. Kasar tapi cepat. Sedangkan Epstein tuh mau beres doang. Wah pantes sih Ghislaine adalah tangan kanannya. Pantes. Jadi dia yang memanage, mengkoordinasi dan lain-lain semua dari si Epstein sendiri. Technically dia istrinya atau bukan sih? Dia ex-girlfriend. Oh, ex-girlfriend. Mm-mm. Nah, si Ghislaine ini dulunya dia emang direkrut sama si Epstein itu gimana, Jess? Kan kamu nonton tuh. Jadi awalnya Ghislaine itu adalah seorang putri dari orang kaya di Inggris. Jadi bapaknya ini tuh adalah seorang yang well known di Inggris. Nah, suatu ketika, sebelum itu, setiap kali bapaknya pergi kemana-mana ketemu sama orang-orang besar, Ghislaine ini selalu diajak. Jadi Ghislaine ini tuh udah kebiasa sama gaya hidup yang glamor. Plus dia juga suka party kan. Dia pokoknya suka lah ketemu sama orang-orang penting di luar sana. Sampai suatu ketika ayahnya meninggal dunia. Kayaknya di kapal kalau nggak salah ya. Di kapal terus ya pulang-pulang udah tinggal nama. Dan itu membuat Ghislaine sangat terpukul. Dan nggak berapa lama waktunya setelah itu, Ghislaine bertemu dengan Epstein. Dan Epstein akhirnya mendekati Ghislaine dan berkata, gue bisa nih, gue bisa ngebantu lu nih, kayak gitu. Karena dia butuh itu ya, butuh masa kecilnya tuh, trauma masa kecilnya dihilangkan dengan berkuasa. Cara nggak langsung kenapa dia galak? Mungkin itu adalah cerminan bahwa mungkin orang tuanya dulu dia diperlakukannya seperti itu. Bisa jadi nggak sih, Jess? Ya, karena bapaknya tuh adalah seorang yang kasar katanya dulu. Oh iya, pantas. Makanya Bro Will bilang, ya kasar. Oh, oke, ini gue Bapaknya baru tuh- denger. Iya, jadi ya psikologi Bro Will, cerminan. Ada satu lagi nanti yang masa kecilnya juga kayaknya dikasarin. Siapa? Si Prince Edward. Oh, itu salah satu pertemanan nanti ya. Iya, nanti. Masuk ke segmen Iya. selanjutnya. Oke, terus apa lagi nih, Jess? Andrew maksudnya. Oh iya, sorry, Andrew ya. Iya. Kok Edward sih? Maaf, salah. Andrew. Prince Andrew. Terus Kabo, ada yang menarik nih. Jadi tadi waktu aku riset, ada salah satu wanita yang aku temukan itu ternyata dulu adalah author. Jadi ada penulis. Dia seorang wanita dan Ghislaine pernah mengatakan kepadanya bahwa
Ghislaine itu udah nggak mampu mengikuti nafsu-nya si Jeff. Oh, Mm-mm. waktu masih jadi pacar. Ya, jadi akhirnya setiap hari Ghislaine harus at least dia mencari 3 gadis yang sesuai dengan looknya yang si Epstein mau. Oh iya ya, gue tahu itu. Jadi kalau nggak salah dia ini udah nggak bisa sanggup lagi nih untuk mencari memberikan kepuasan Betul, untuk si Jeff katanya. Jeff, iya benar. Alhasil gadis-gadis itu direkrut, terus akhirnya dikasih $200. Tapi yang menariknya adalah Ghislaine at the same time, dia bilang kepada penulis bahwa dia mau Epstein untuk menikahi dia. Tapi at the same time, dia juga mau nyariin gadis-gadis yang akan tidur dengan Epstein. Iya. Jadi agak sick memang si Ghislaine ini. Ghislaine. Oke. Kenapa bro? Lu mendapatkan suatu lagi? Hubungan mereka ini bukan toksik, tapi udah nggak tahu lagi dah, nggak masuk kamus. Mungkin kayak open relationship gitu kali ya, Kawil. Karena jujur gue ngerasa the key untuk kebahagiaan kebejatan keduniawian Epstein itu Ghislaine. Tanpa Ghislaine nggak ada yang mengkoordinir semua pesta-pesta, semua orang rekrutmen. Jadi si Epstein cuma kayak anjir gue punya duit banyak, siapa yang koordinir gue mau ngapain ya? Iya. No clue. Epstein fokusnya hebatnya tuh udah ke arah gue ngakalin sistem, gue cari uang. Tapi semua yang kayak kita ke hotel ini, itu ada cewek ini, itu semuanya Ghislaine. Kerasa, makanya gue bilang tangan kanan kan. Makanya ketika lagi foto berdua, auranya Epstein tuh keluar banget kayak yes, merekah gitu loh, karena ada Ghislaine. Diam-diam gue ngerasa Epstein tuh juga ada hati. Katakanlah I don't know ini love atau bukan. Dia dibilang iya, cinta iya, tapi dia juga sama cewek lain. Bingung ya Jess ya? Nah, ini ada yang menarik, Kawil. Apa tuh? Di akhir hayat, ini mendekati akhir hayat. Jadi kan Ghislaine kan tadinya mau ketangkep nih. Cuman si Jeff itu melindungi Ghislaine dari polisi, dari hakim, bahwa pokoknya Ghislaine itu tidak ada sangkut pautnya sama kasus ini sama sekali. Yang benar-benar murni bersalah adalah saya, kata Jeff gitu. Ghislaine jangan dibawa-bawa. Ghislaine tidak tahu apa-apa, dia innocent. Padahal nggak demikian. Iya, bener sih Bow. Si Epstein ada hati dan into Ghislaine. Ghislaine-nya enggak. Ghislaine-nya transaksional sama Epstein, kerasa cinta berat sebelah. Ini udah nggak bisa lagi diukur kayak, tapi kan si Epstein main sama cewek lain. Nggak bisa, ngukurnya nggak bisa kayak gitu. Ngukurnya benar-benar dari energi Epstein into ke Ghislaine. Ghislaine nggak into tuh Epstein. Ghislaine akhirnya dia mengaku adalah bahwa enggak, saya juga korbannya si Jeff loh, kayak Tuh gitu. kan, terbukti kan? Saya adalah korban, saya nggak tahu apa-apa. Dia menyangkal gitu. Kalau emang Ghislaine-nya juga ada hati dan into Epstein, pasti dia bilang tidak. Epstein nggak bersalah, limpahkan semua sama saya. Ternyata nggak ngomong gitu Enggak, kan. yang ngomong gitu cuma Jeff doang. Ya itu udah bukti bahwa Epstein into Ghislaine. Tapi akhirnya si Ghislaine-nya tetap kena masuk penjara. Ya, mungkin Ghislaine sendiri into ke Jeff adalah lebih kayak into ke uangnya, channelnya dia dan lain-lain gitu. Transactional. Iya, kan transaksional gue bilang. Betul. Tapi kalau nggak salah nih Jess ya, ada sempat gue dengar juga bahwa si Ghislaine itu sebenarnya si Epstein mau kerja sama Ghislaine itu karena Ghislaine ini sebenarnya tidak memiliki uang yang gimana-gimana, tapi dia memiliki channel yang luar biasa. Mungkin dari bokapnya dia. Betul, dari ya bokapnya kan? ya. Dan si Ghislaine sendiri tertarik dengan Epstein. Mungkin dengan Epstein sendiri gue bisa nih untuk menuju ke sana karena gue butuh uangnya dia juga. Yes. Gitu. Jadi kayak simbiosis mutualisme lah kurang Betul, lebih ya. dua-duanya. Plus lagi gimana ya, dua-duanya itu aku tuh ngerasa tuh kayak combo gitu loh, Kabu. Combo duo narsistik. NPD. Iya, dua-duanya. Epstein NPD. Dua-duanya narsis, dan itu Narsis sudah apa NPD beda? narsistik sih Lebih ke dibilangnya. narsistik ya? Lebih ke Oke. narsistik, iya dua-duanya. Hmm. Nggak tahu sih kalau misalnya di sini ada ahli psikologi, Ya. ya correct us. Oke, sekarang ke main course-nya nih. Yaitu adalah si yang tertuduh. Yang digadang-gadang memang sudah ada buktinya banyak juga dari foto-foto, dari flylog pesawat dan lain-lain. Yang dimana tamu undangan dari si Jeffrey Epstein sendiri. Secara nggak langsung dia kliennya Jeffrey juga. Setuju gak sih Jess? Ya kan? Oke. Ya, save the best for the last, Donald Trump. Nah, kita masuk ke bagian tertuduhnya dulu. Yang pertama itu adalah Pangeran Andrew. Nah, jadi Pangeran Andrew itu sendiri, dia adalah putra kedua Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip sendiri nih. Gitu. Jadi dia pernah aktif sebagai perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dan keterkaitan dengan Jeffrey Epstein itu bagaimana? Jadi Pangeran Andrew ini diketahui berteman dekat dengan Jeffrey Epstein sejak akhir 90-an.
akhir 90 tuh 99, 98 kayak gitulah ya. Dan beberapa kali terlihat bersama Epstein di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Dan hubungan ini terus menjadi sorotan setelah Epstein ditangkap atas kasus perdagangan ya yang kurang bener itulah. Dan kalau nggak salah nih, ya ada beberapa wawancara juga si Donald Trump. Ya kan, Donald Trump sendiri, apakah lu mengenal Jeffrey Epstein? Dia malah, lu tanya sih ke Prince Andrew aja, jangan ke gue. Jadi dilemparinnya ke Prince Andrew nih, gitu. Nah, yang kamu lihat gimana nih soal Prince Andrew? Kita coba ke Prince Andrew dulu. Apakah betul dia memang salah satu, oke lah teman, tapi apakah dia juga penikmat dari Saint Little James? Penikmat iya, udah pasti. Oke. Udah pasti karena aku ngelihat, mohon maaf ya, tapi memang kayaknya untuk masalah kepintaran dia kayaknya agak kurang. Oke, Princess Andrew ya. Dia main di tahta aja ya. Prince. Prince, iya. sorry. Dia agak kurang, Kabo. Jadi waktu aku ngelihat wawancara dia, pas ditanya gitu ya tentang tuduhan-tuduhan tersebut, Prince Andrew itu menjawabnya dengan gelagapan. Kelihatan banget sih bohongnya. Kelihatan banget. Dan aku ngelihat dia ada gitu megang-megang. Even pas di kolam renang tuh kerasa gitu. Kok dia megang-megang ya? Sorry ya, megang payudara, megang bok. Yang younger atau yang Younger, ini lebih younger. ke young. Ini Young. lebih ke young. yang ya, bukan Hampir di bawah child. ya. Hampir. Oh. Gue ngerasa Jesslyn dulu deh. Fantasi dia memang agak seksi. Sick. Dia agak menjijikan. Terus kalau udah, mungkin karena nafsu kali ya. Nafasnya agak mengganggu sih. Bau gitu maksudnya? Bukan. Dia kayak mendengus-mendengusnya gitu kayak. Iya, agak Gitu maksudnya. Iya, tapi nggak sampai kayak gitu. Cuman agak mengganggu gitu yang aku lihat. Dan dia kayaknya suka banget sama si Virginia itu sih. Virginia siapa, Jess? Korban. Oke, itu nanti ya masuk ke Dan sesi memang korban. pengakuannya Virginia begitu sih. Oh iya benar-benar sampai memang begitu. ada foto-fotonya juga kan. Iya. Buktinya nih gue pernah foto sama Prince Andrew nanti ini nih fotonya. Dan itu Virginia nggak bohong. Dia nggak cuman, maksudnya dia nggak cuman foto abis itu ya udah gara-gara gue fans sama dia nih, nggak. Ya berasanya dia memang favoritnya dari Prince Andrew. Dia lebih suka yang younger ya. Iya. 18 plus lah. Jadi dia termasuk ya, masuk ke selanjutnya. Dia masuk, udah jelas. Masuk ke Nafsunya selanjutnya. sulit untuk dikontrol. Itu adalah Bill. Kenapa, Wait, Jess? Mau aku ada tambahan? sempat ngelihat Elizabeth marah besar sama dia. Jadi waktu itu kayaknya Elizabeth ini pas udah di kerajaan Inggris ya teman-teman. Elizabeth kayaknya lagi main catur. Terus caturnya diginiin semua, prak gitu. Jadi catur-catur itu pada jatuh gitu. Aku lihat ada yang pion, yang king, you know, kayak gitu pada berjatuhan. Jadi dia diomelin ya. Jadi tahu dong. Dia Lu ngapain diomelin. sih main-main sama Epstein? Iya, kurang lebih gini, kayak kamu ngapain sih gitu bertindak sebodoh ini gitu, mencoreng nama keluarga. Tapi balik lagi Elizabeth lebih menekankannya lebih ke nama keluarga gitu. Lu tolol ya gitu. Kayak gue yang ngomong kayak gitu ya. Bodoh ya lu. Gitu. Oke. Terus Pangeran Andrew-nya cuman bisa diem aja gitu. Tapi dia berkuasa gak sih sebenarnya sih? Punya power gak sih? Si Prince Andrew ini menurut kamu? Ya kalau di Inggris mungkin ya. Tapi kan Jujur Enggak enggak berasa sih. banget ya. Enggak sih. powernya Kayak- gak sebesar Karena itu. kurangnya Iya. itu loh. Karena kurang ya. Kayaknya bapaknya mamanya tahu ini yang satu ini agak kurang Agak nih. kurang. Kalau gua kasih jabatan dan yang lain-lain bubar British. Isinya ya nafsu, seneng-seneng, kayak gitu. Oke. Sukanya gitu. Sip, kita masuk ke tertuduh selanjutnya. Itu adalah tokoh yang kita tahu juga, yaitu Bill Clinton. Yap, dengan nama asli William Jefferson Clinton. Dia adalah presiden ke-42 Amerika Serikat dan salah satu tokoh politik paling berpengaruh pasca Perang Dingin. Dan apa nih hubungannya dengan Jeffrey Epstein sendiri? Jadi Clinton mengenal Epstein pada tahun 2000-an lah ya di sini. Dan Epstein ini tercatat beberapa kali terlibat dalam kegiatan Yayasan Clinton, ya kan, atau Clinton Foundation dan acara filantropi. Filantropi itu apa? Yang ngumpulin itu loh. Kartu pos ya, kalau nggak salah ya. Dan Clinton pernah berpergian bersama Epstein dalam beberapa perjalanan internasional Asia, Afrika, Eropa, dan lain gitu. Walaupun tujuannya baik katanya, kegiatan kemanusiaan, anjay. Lol. Dan juga filantropinya. Tapi nggak tahu nih, gimana? Tapi Bill Clinton Gelagapan beli. Kita semua udah dapat nih, tinggal gue yang kan belum kena. Nah, si Bill Clinton ini nih, tapi terdapat banyak juga foto-fotonya juga ya. Katanya bilang, nih AI nih apa segala macam. Don't think so, karena ini kayak Ini zaman sebelum AI. Gue dulu boleh ngomong nih? Iya, Silakan, silakan bro, ya. Kawil ini gantian kali. ya foto-fotonya guys. Gue sambil ngeriset dan gue lega
research gue, maksudnya bener dugaan gue. Jadi ketika gue lihat foto-foto Bill Clinton, kok dia agak jaga jarak sama Epstein. Lumayan jaga jarak, tapi main lah sekali dua kali nyicip sih, dibalik nggak ketahuan nama istrinya. Siapa sih istrinya? Hillary waktu itu ya, lupa. Hillary Clinton kalau nggak salah. Hillary itu adiknya atau nanti dibantu sama tim kreatif. Tapi dia sembunyi-sembunyi kayak sama cewek ini ya ada lah. Tapi lucunya nggak ada sedikit pun gue cium jejak dia suka anak kecil. Terus tiba-tiba gue ngeliat vision, dia nggak mau kalau anaknya dia digituin. Gue bingung, gue research apakah Bill Clinton punya anak perempuan. Jawabannya justru ya, Bill Clinton memiliki satu anak perempuan. Ternyata Bill Clinton cukup lurus dalam hal seks. Oh. Dia nggak into anak kecil karena dia sendiri juga punya anak perempuan. Dan itu memang dibilang sama Virginia bahwa ya memang Bill Clinton ada di sana, tapi dia tidak melakukan hal yang tidak senonoh kok. Oh gitu ya? Kata Virginia, ya, kayak gitu ya? dari kesaksiannya Kalau Virginia. gue ngerasa dia bersih, kayaknya sih enggak ya, namanya lu calon-calon presiden. Enggak tahu dia udah presiden atau udah mantan tuh waktu itu. Pokoknya intinya circle kekuasaan lah. 1-2 dengan wanita dewasa ya, aromanya sih ada. Tapi sama anak kecil gue nggak cium. Karena dia nginget anaknya. Dia bener-bener nggak mau kalau anak gue digituin, jadi dia nggak mau gituin anak lain. Ini kontras banget sama Prince Andrew. Kontras banget. Dia tapi kalau ngelihat yang Prince Andrew kayak ngapa-ngapain, dia cuman kayak cuma kayak ketawa-ketawa aja. Udah urusan dia gitu. Iya. Masih oke. Bill Clinton masih cukup hebat. Tapi ada hubungannya dengan tetap diajak-ajak juga lah ya. Iya, ini. kerasa itu sih kerasa. Diajak. Cuma dia udah, aku lihat tuh dia bersantai. Kayak bersantai Chill aja aja ya, gitu chill aja dia di pulau itu. Energi jaga jarak tuh kerasa. Betul. Bill Clinton sama Epstein, oke, kita pernah ketemu tapi gue pengen jaga jarak, kerasa. Kalau Andrew sih semua diterabas sih. Iya, Andrew semua diterabas. Kayak Ibaratnya kayak kerbau. ditawarin nih 3 cewek diterabas malam itu terbang pakai jet pribadi gitu. Betul. Bodoh amat. Oke, kita masuk ke tertuduh selanjutnya. Siapa lagi dan tak bukan, itu ada Donald Trump. Wih, Kok namanya Donald Trump tuh kayak dono, ada dononya gitu. McDonald Donald Trump. Ya. Tapi untung kita bukan di Indonesia ya, jadi kita bisa nyebut-nyebut ini dengan bebas. Iya, benar. Coba kita di US mati kita. Tapi sebaliknya kita nggak bisa ngomongin yang di Konoha kan? Iya, makanya Konoha. Iya, kita sebutnya. Konoha. Oke, jadi Donald Trump dengan nama lengkap Donald John Trump, yang dimana dia presiden ke-45 Amerika Serikat dan presiden yang sekarang juga. Dia ini terkenal dengan awalnya sebagai businessman, real estate, figure public juga di New York sejak 80-90an lah ya. Pokoknya orang tajir melintir lah. Nah, hubungan dengan Trump dan Epstein ini apa? Jadi ini mereka saling kenal di tahun 90-an kurang lebih. Dan keduanya terlihat berada di lingkar sosial yang sama nih. Jadi kayak di party, club, acara elit. Dan ada foto dan video lama yang menunjukkan mereka juga hadir di acara yang sama. Malah ada gosip-gosip juga lah tentang Trump juga ya kan, mungkin dengan mantan-mantan istrinya yang katanya bermain di pesawat pribadi atau jet pribadinya si Epstein dan lain-lain. Pokoknya kayak konco kental lah. Aku tiba-tiba dapat vision. No, it was not Trump.